Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Munir dari TI 4209. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari masing-masing soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Industri. Adapun soal pertama mengenai One Way ANOVA, yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Dapat kita lihat data-data dari tiap perusahaan berdasarkan keuntungan tahunan masing-masing karyawannya. Adapun selanjutnya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Selanjutnya kita tuliskan semua yang diketahui di dalam soal. Yang pertama ada jumlah data atau N sama dengan 5, tingkat signifikansi atau alfa sama dengan 5%, N1, N2, dan N3 masing-masing 5, N total atau N besar sama dengan 15, jumlah sampel atau K sama dengan 3. Adapun yang ditanyakan dalam soal ini yaitu, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Untuk memperoleh nilai yang diinginkan, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah menentukan hipotesis, baik itu H0 dan H1. Untuk H0, keuntungan tiap karyawan per tahun dinyatakan sama. Dan untuk H1, keuntungan tiap karyawan per tahun tidak sama atau berbeda. Langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik uji. Pada soal kali ini, statistik uji yang digunakan adalah statistik uji F. Berikut adalah data-data yang diperoleh dari masing-masing perusahaan berdasarkan keuntungan tahunan tiap karyawannya. Total data untuk company 1 diperoleh dari penjumlahan dari karyawan 1 hingga karyawan 5. Begitu pula dengan company 2 dan company 3. Sedangkan untuk rataan merupakan masing-masing rataan dari company 1, company 2, dan company 3 yang kemudian dijumlahkan menghasilkan nilai sebesar 57,578. Dan untuk YI kuadrat merupakan hasil dari total company atau tiap company yang dikuadratkan. Selanjutnya kita menentukan SST atau jumlah kuadrat total. Persamaan yang digunakan dalam SST yaitu sigma K I sama dengan 1, sigma N besar, J sama dengan 1, YIJ dikurang Y kuadrat per N. Lalu kita masukkan nilai YIJ ke dalam persamaan. Nilai YIJ diperoleh dari nilai tiap-tiap karyawan di company yang dikuadratkan, menghasilkan nilai 19.827,64 dikurang nilai Y kuadrat. Y kuadrat merupakan nilai dari total dari seluruh nilai company yang dikuadratkan, yaitu 518,2 kuadrat. Selanjutnya dibagi N besar atau jumlah seluruh sampel yaitu 15. Selanjutnya kita hitung 518,2 kuadrat diperoleh nilai 268.531.000. Selanjutnya dibagi 15 diperoleh hasil 17.902,08. Selanjutnya kita kurangi 19.827,64 dikurang 17.902,08. Maka diperoleh hasil 1925,56. Selanjutnya kita tentukan SSK atau jumlah kuadrat perlakuan. Adapun persamaan dalam SSK ini yaitu sigma K
I sama dengan 1, Y kuadrat per N kecil dikurang Y kuadrat per N besar. Untuk nilai Y kuadrat diperoleh dari total dari semua company, kemudian dikuadratkan, yaitu senilai 91.601,1 dibagi N kecil, yaitu 5. Untuk Y kuadrat per N diperoleh nilai sebesar 17.902,08. Selanjutnya, Y kuadrat kita bagi dengan nilai N kecil, diperoleh hasil 18.320,22 dikurangi 17.902,08 diperoleh nilai SSK sebesar 418,14. Selanjutnya kita tentukan SSE atau jumlah kuadrat perlakuan, di mana rumus untuk memperoleh nilai SSE merupakan SST dikurangi SSK. Langsung saja kita masukkan nilai SST ke dalam persamaan, yaitu 1925,56 dikurangi nilai SSK, yaitu 418,14 diperoleh nilai untuk SSE sebesar 1507,43. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel ANOVA. Untuk masing-masing perlakuan kesalahan dan total, kita masukkan derajat bebas, di mana rumus untuk derajat bebas SSK, yaitu K dikurangi 1, diperoleh nilai 3 dikurang 1 sama dengan 2, sedangkan untuk SSE, K dikali N kurang 1, diperoleh nilai 3 dikali 5 kurang 1 sama dengan 12, sedangkan derajat bebas untuk SST, yaitu KN dikurang 1, dan diperoleh nilai 3 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 14. Selanjutnya, rataan kuadrat untuk masing-masing sumber variansi. Untuk MSK, persamaannya yaitu SSK dibagi derajat kebebasan. Kita masukkan nilai SSK ke dalam persamaan, yaitu 418,14 dibagi nilai derajat bebas di SSK, yaitu 2, lalu diperoleh hasil 209,07. Selanjutnya, untuk rataan kuadrat kesalahan atau MSE, diperoleh dengan menggunakan rumus SSE dibagi derajat kebebasan, yaitu K dikali N kurang 1. Kita masukkan nilai SSE ke dalam persamaan, yaitu 1507,42 dibagi nilai derajat kebebasan untuk SSE, yaitu 12. Maka diperoleh nilai sebesar 125,6183. Selanjutnya, kita tentukan rataan kuadrat untuk total atau jumlah kuadrat total. Nilai jumlah kuadrat total atau rataan kuadrat diperoleh dari rumus SST dibagi derajat bebas dari jumlah kuadrat total dengan persamaan KN dikurang 1. Kita masukkan nilai SST ke dalam persamaan, yaitu 1925,56 dibagi nilai derajat kebebasan, yaitu 14, diperoleh hasil sebesar 137,54. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan F hitung. Untuk menentukan nilai F hitung, yang kita masukkan nilai MSK dibagi MSE. Kita masukkan ke dalam persamaan, maka diperoleh 209,07 dibagi 125,6183 diperoleh nilai 1,6643. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Pada soal diketahui bahwa signifikansi atau derajat signifikansi atau alfa yaitu sebesar 5%, V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 12, dan dari tabel F untuk derajat atau alfa sama dengan 5% banding
V1 sama dengan 2 banding V2 sama dengan 12 diperoleh nilai 3,89. Jika diperhatikan di tabel F, maka kita akan lihat dari jumlah F1 2, jumlah V2 12, maka diperoleh nilai 3,89 untuk F hitung. Selanjutnya langkah keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan atau pengamatan yang dilakukan ini menyatakan bahwa terima H0 karena nilai F hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai F alfa banding V1 banding V2 sebesar 3,89 dan nilai F hitung sebesar 1,6643 yang berada di daerah terima F0. Jadi, pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa keuntungan tahunan tiap karyawan tidak sama atau berbeda. Itulah jawaban dari nomor 1 untuk soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Industri mengenai materi One Way ANOVA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.